rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat datang di podcast Obsasi Rabain, tempat kita yang biasanya ngobrol santai seputar informasi kesehatan, Pak, inovasi kesehatan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial banget untuk kesehatan anak-anak kita. Siapa di sini yang sudah pernah dengar Bank Sera? Jangan lupa ya, Bank Sera itu bukan nama orang nih Pak ya. Bank Sera ini sebuah inovasi keren dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, yaitu Bangsal Nutrisi Sehat Rabain, yang biasa disingkat dengan Bank Sera. Hari ini kita kedatangan sosok di balik inovasi tersebut. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang berdedikasi luar biasa dalam memperjuangkan kesehatan anak-anak, terutama yang berdampak atau terdampak gizi buruk dan stunting. Mari kita sambut Dr. Henry Aziz, spesialis anak, konsultan neonatologi, Mars Enkes. Selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi sahabat podcast Obsasi Rabain. Terima kasih undangannya pada pagi hari ini. Senang banget bisa ngobrol santai bareng di podcast Obsasi Rabain dengan dokter spesialis hari ini. Namun sebelum kita bahas nih lebih lanjut Pak ya, apa itu Bank Sera? Boleh dong Pak dokternya memperkenalkan diri dulu. Oke. Ke sahabat pendengar Obsesi Rabain. Sahabat pendengar Obsesi Rabain ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Henry Aziz, dokter spesialis anak. Mungkin masuk ke Muara Enim ini dari tahun 2009 dulu. Ya, 2009 itu masuk dulu ke Puskesmas di Sendo, Tanjung Raya. Sempat 2 tahun menjabat kepala Puskesmas. Terus pendidikan kembali lagi ke Muara Enim tahun 2015. Sampai sekarang bertugas di RSUD HM Rabain. Ya. Keren banget itu. Latar belakang dan pengalamannya sudah di 2009 sudah ke Muara Enim ya Pak ya. Jadi semakin penasaran kita dengan apa itu inovasi yang dokter gagas ini. Baik Pak Dokter, setiap inovasi itu pasti punya cerita menarik di baliknya. Nah kalau boleh sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada yang ingin tahu nih, apa sih yang pertama kali yang memotivasi dokter itu menghadirkan Bank Sera? Adakah pengalaman khusus? Mungkin data atau sesuatu yang bikin dokter merasa nih Bank Sera ini harus segera dilakukan. Silakan dok. Oke, jadi Bank Sera ini merupakan inovasi kita yang kedua sebenarnya. Ya, inovasi kita yang pertama itu tahun 2020 ada namanya posting polistunting. Ya, polistunting itu berlatar belakang ketika kita ditunjuk sebagai salah satu penanggung jawab masalah gizi di Kabupaten Muara Enim. Jadi di setiap kabupaten itu ditunjuk oleh organisasi profesi, yaitu organisasi profesi kami yang disebut Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Sumatera Selatan, menunjuk 1 atau 2 orang sebagai penanggung jawab masalah gizi yang ada di kabupatennya masing-masing. Pada tahun itu kebetulan saya ditunjuk menjadi penanggung jawab masalah gizi di Kabupaten Muara Enim. Bukan hanya ditunjuk, kita juga dibina langsung oleh Ikatan Dokter Anak Pusat ya. Saat itu sebagai pembina kita adalah Prof. Damayanti, profesor masalah bagian gizi yang ada di RSCM. Kita juga disuruh mengampu saat itu, mengampu satu puskesmas atau satu desa yang mempunyai masalah gizi ya. Saat itu kita mengampu desa di daerah Tanjung Agung. Nah, di daerah Tanjung Agung ini satu desanya itu ada 80 anak yang bermasalah gizi, yaitu
masalah stunting saat itu berfokusnya masalah stunting. Oleh karena itu tahun 2020 kita membuat polistunting untuk menangani pasien-pasien stunting itu tadi. Nah, pasien ini kita terapi, kita ikutin, kita follow up selama itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Alhamdulillah cukup lama kita pantau pengobatan medisnya, nutrisinya kita pantau. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu berhasil 60% berhasil yang lulus stuntingnya itu ya. Jadi tinggal ada 40% lagi. Nah, kami melihat bahwa ada kondisi di mana pasien tersebut tidak bisa dilakukan pengobatan hanya rawat jalan saja gitu. Ada kondisi-kondisi yang kita berhadapan dengan keluarga yang kurang bisa diedukasi dengan latar belakang yang low educated family ya. Jadi memang harus pasien-pasien itu kita harus lakukan rawat inap. Nah, saat itu kan kita belum ada suatu tempat yang khusus untuk melakukan rawat. Anaknya bisa dirawat tapi dicampur-campur dengan pasien-pasien yang lain. Mungkin ada yang pasien batuk, yang diare, ya. Ketakutan kita itu tadi, kalau dicampur dengan pasien-pasien yang lain, pasien dan gangguan gizi ini malah tertular dengan pasien yang lain. Nah, dengan latar belakang itulah kami membuat suatu inovasi, kami harus membangun satu bangsal khusus yang benar-benar concern terhadap masalah gizi ini tadi, yang mereka tidak bisa dilakukan pemantauan secara rawat jalan ya. Jadi pasien-pasien yang gagal perawatan rawat jalan kita rawat inap di Bangser ini tadi. Iya. Lanjutan jadi dok ya. Iya. Dari stunting menjadi bangsal. Nah, ini jadi kalau kita bicara soal kesehatan anak nih dok, dan gizi buruk dan stunting ini pasti yang jadi perhatian ya dok ya. Nah, kenapa dokter memilih fokus ke masalah ini? Apa sih tantangan utamanya nih dok di daerah kita Kabupaten Morenin? Oke. Jadi sudah saya katakan tadi, background saya memang sebelumnya adalah dokter puskesmas. Kebetulan saya juga puskesmas yang daerahnya di desa ya, jauh ya. Itu memang masalah gizi di daerah, mungkin bukan di kabupaten kita saja, di tempat lain juga menjadi masalah utama gitu ya. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan masalah gizi. Masalah gizi ini bukan terdampak saja pada keluarga-keluarga yang tidak mampu, tetapi keluarga yang mampu juga sering terjadi masalah gizi karena ketidaktahuan mereka tentang bagaimana memberikan gizi yang baik dengan anak-anaknya gitu. Dan juga kadang kita hanya berpikir masalah gizi ini masalah fisik ya, tetapi tidak. Masalah gizi ini ada hal yang penting di balik itu. Anak-anak yang dengan gangguan gizi, dia akan menghasilkan anak-anak dengan kognitif atau IQ yang rendah. Sehingga masa depan anak-anak tersebut bergantung dari gizi dia saat ini tadi, ya. Terutama pasien stunting, pasien gizi buruk. Kalau tidak ditata laksana lebih awal, itu akan meninggalkan gejala sisa, yaitu apa tadi? Kognitif, IQ. Jadi nanti makin banyak anak yang gizi buruk yang tidak diobati, makin banyak kasus stunting yang tidak diobati, kita akan berhadapan dengan satu generasi yang IQ-nya jelek gitu. Bukan hanya ukurannya dok ya? Iya, jadi bukan hanya badannya saja, tetapi lebih luas lagi untuk masa depan mereka, IQ atau kognitif mereka nanti. Nah, waktu pertama sekali dengar Bangsera nih, yang langsung terbayang di benak adalah bangsal rumah sakit biasa. Tapi ternyata konsepnya jauh lebih luas ya, dok, ya. Nah, bisa diceritakan lebih detail lagi dok, bagaimana perpaduan antara perawatan medis, edukasi nutrisi, dan dukungan keluarga ini berpadu di Bangsera ini. Iya. Jadi Bangsera ini kalau kita ngelihat kan hanya sebagai bangsal, tetapi di balik itu Bangsera ini lebih ke kerjasama beberapa bidang gitu, beberapa sektor, baik itu dari dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Ya, kalau di luar rumah sakit kita bekerja sama dengan petugas gizi lapangan, bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan dinas kesehatan, bekerja sama dengan tim kader pendamping keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengobservasi, mencari kasus-kasus baru gitu ya. Jadi bukan kita yang akan mencari, tetapi teman-teman kita yang petugas gizi lapangan tadi mencari kasus-kasus baru dan mengkonsultasikannya ke kita sebagai petugas yang ada di rumah sakit. Terus lagi kolaborasi itu berlanjut ketika kita mendapatkan kasus baru, kolaborasi itu berlanjut di dalam rumah sakit. Apa kolaborasinya? Mulai dari dokter, perawat, terus lagi psikolog, psikiater,
farmasi, ya, itu akan secara langsung karena sudah ada protapnya, kita berusaha pasien tersebut tidak usah berlama-lama dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu kita membuat suatu SOP protap saat dia datang dia langsung mendapatkan pemeriksaan langsung ya baik itu pemeriksaan penunjang ya dan juga langsung mendapatkan terapi nutrisi yang langsung diedukasi oleh bagian gizi gitu. Tapi kunci utamanya adalah ketika kita mengedukasi keluarga, bagaimana si keluarga ini mengerti bagaimana cara pemberian makan yang baik dan benar saat mereka pulang nanti. Tidak hanya berhenti di situ saja, saat mereka pulang pun kita melakukan follow up. Bagaimana melakukan follow up-nya? Kita juga bekerja sama lagi. Kita kembalikan lagi pasien yang sudah datang tadi ke yang punya, yaitu petugas puskesmas dan petugas gizi di lapangan gitu. Ya, seperti itu mungkin bentuk kolaborasi kita dengan beberapa pihak gitu. Artinya Bang Sera ini paket lengkap ya dok? Iya gitu, sebelum masuk dan sampai dia pulang nanti. Nah, fasilitas unggulan selain yang disebutkan dokter tadi ini, apa sih yang membuat Bang Sera ini benar-benar berbeda dari bangsa lainnya? Oke, jadi di Bang Sera ini nomor satu kita harus edukasi keluarga. Ya, jadi kita membuat suatu kelas, karena kan di Bang Sera ini karakteristik pasiennya sama dan keluarganya homogen mungkin ya. Jadi kita edukasinya lebih enak sebenarnya dibanding kita mengedukasi dengan bangsal yang lain karena kan penyakitnya berbeda-beda. Jadi kita membuat suatu kelas namanya kelas nutrisi ya. Kelas nutrisi ini si keluarga pasien tadi kita kumpulkan, kita lakukan diskusi, dikasih tahu bagaimana cara pemberian makan yang baik, ya, bagaimana pemantauan si anak ini saat pulang nanti. Karena kenapa? Karena kita berhadapan dengan kasus yang kronik, kasus yang panjang gitu. Pasien gizi buruk atau pasien stunting itu tidak serta-merta dalam sehari 2 hari dia menjadi gizi buruk gitu ya. Pasti dia melewati fase yang panjang, kekurangan gizi yang lama dianya sehingga terjadi stunting atau gizi buruk. Dan tadi benar, pengobatannya juga tidak akan selesai dalam sehari 2 hari. Contohnya pemantauan kami di puskesmas atau di desa tadi cukup lama, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun gitu ya. Jadi itulah yang kami tonjolkan bahwa kelas edukasi keluarga dan pemantauan jangka panjang itu di Bang Sera ini. Luar biasa. Jadi benar-benar kelas edukasi ini yang membuat ide Pak ya, edukasi di Bang Sera ini. Karena memang keluarga ini kan adalah garda terdepan kesehatan anak. Karena apa saja nih panduan praktis selain pelatihan yang diberikan untuk keluarga selama di sini dan bagaimana caranya agar edukasi ini terus berlanjut nih dok sampai pasiennya pulang? Iya, jadi edukasi yang kita berikan adalah edukasi yang sangat-sangat sederhana, dicerna oleh keluarga, mulai dari pemberian makan, ya, pencampuran susu. Kadang jangan salah, pasien-pasien kita ini cara pencampuran susu saja itu jumlah airnya kadang kurang tepat gitu ya. Hanya kira-kira saja. Padahal untuk susu-susu khusus yang untuk susu kalori tinggi itu pencampurannya cc-nya harus tepat. Misalnya 2 sendok harus 60 cc airnya gitu. Dan itu harus si keluarga tadi harus paham untuk hal yang itu tadi. Yang kedua, bagaimana strategi pemberian makan. Kadang kita berhadapan dengan keluarga yang Gen Z ya kita bilang ya, yang belum cukup umur, yang baru gitu ya, dia kurang sabar cara memberi makannya gitu. Nah itu juga kita edukasi kepada keluarga. Jam-jamnya pun kita beritahu, misalnya oh ini bangun tidur jam 6 minum susu dulu, 2 jam 3 jam kita kasih makan pagi, 2 jam berikutnya minum susu lagi, sampai ke waktu-waktu untuk memberikan makanan itu kita edukasi kepada keluarga ya sedetil itu ya dari jumlahnya, volumenya, waktunya gitu, jumlah cairannya. Kenapa? Karena ketika itu akan rutin dilakukan ya keberhasilan pasien gizi buruk atau pasien stunting ini lebih tinggi lagi ya. Kalau pemberian makan itu kadang pagi makan, siang nggak makan, malam baru makan lagi, itu biasanya tidak berhasil terapinya gitu ya. Karena terapi stunting dan terapi gizi buruk ini bukan hanya terapi medis, dia hanya terapi nutrisi juga. Jadi kepatuhan pemberian nutrisi ya, bagaimana orang tua mengerti. Benar-benar edukasi gitu ya, memang benar-benar kalau kita berhadapan dengan pasien gizi buruk dan stunting membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu untuk memberikan edukasi kepada orang tua ya agar orang tua mengerti bagaimana cara pemberian gizi tadi di rumah gitu. Baik, jadi kalau dilihat dari inovasinya ya dok ya,
Bang Sera ini benar-benar solusi yang unik. Iya. Jadi menurut dokter sendiri, apa yang bikin Bang Sera ini unggul dibandingkan dengan layanan sejenis di tempat lain? Mungkin ada pendekatan atau metode yang benar-benar spesial itu? Iya. Jadi selain kita membuat Bank Sera ini bangsal yang ada di rumah sakit, kita membuat juga seperti jaringan gitu, Oh. ya. Jadi saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan keliling nih Bu, ya, keliling ke puskes. Luar Kita biasa. melakukan membuka poli gangguan gizi itu di puskesmas, Oke, ya. Tetapi tujuan saya satu, saya bukan ingin melakukan pemeriksaan, tapi membina kawan-kawan yang di puskesmas tadi bisa melanjutkan apa yang kita kerjakan di sini gitu ya. Jadi dalam waktu 2 tahun ini dari 23 puskes yang ada di Muara Enim ini saya sudah mendatangi 21 puskes Wow. gitu ya. Luar Tinggal 2 biasa. puskesmas lagi, Dua puskesmas dua lagi. minggu depan tinggal 2 puskesmas lagi selesai. Wow, Saya luar keliling biasa. puskes ini ya. Jadi di setiap puskesmas itu kita ambil 2 atau 3 pasien dengan gangguan gizi, saya kumpulkan bidan, terus lagi petugas gizi dan dokter yang ada di puskesmas itu dan saya latih gitu. Bagaimana melakukan screening awal gangguan gizi, terus bagaimana mendiagnosa pasien gangguan gizi, bagaimana memberikan makanan dan pasien dengan gangguan gizi, dan bagaimana menerima rujukan kami dari dari rumah sakit. Nah, sehingga kita ada jaringan di setiap puskes kita membuat suatu jaringan. Harapan saya itu tadi ketika pasiennya pulang dari dari rumah sakit, terapi dia bisa dilanjutkan di puskesmas gitu. Jadi sejalan ilmu terapi yang di rumah sakit sejalan dengan terapi di puskesmas tadi. Itulah harapan kami. Keren. Dan yang tidak kalah penting nih Dok, dengan era digital sekarang nih Dok ya, kira-kira ada rencana nggak nih dokter untuk mengembangkan Bang Sera misalnya dengan teknologi seperti aplikasi untuk memantau perkembangan gizi anak atau modul edukasi interaktif untuk keluarga? Jadi salah satu novelty dari Bang Sera ini adalah kami mengeluarkan suatu pemantauan digital. Wow. Ya, pemantauan digital ini kami bagikan ke kawan-kawan yang ada di puskesmas. Jadi mereka kami wajibkan untuk melakukan penimbangan ya per hari atau per minggu dan itu dilaporkan di pemantauan digital tadi. Jadi walaupun pasiennya sudah pulang, kami bisa melihat secara digital, pasien ini anak A ini dianya hari ini berat badannya sekian gitu. Tapi untuk tahu bahwa kita ini sebenarnya di Muara Enim ini setiap pasien dengan gangguan gizi kita tuh ada namanya kader pendamping keluarga. Ya, kader pendamping keluarga itu bosnya itu dari Dinas BKKBN. Ya, saya juga pernah melatih kader-kader tersebut. Bagaimana tugas mereka adalah melakukan penimbangan setiap hari, pengukuran panjang badan setiap hari. Nah, itu pasien yang gangguan gizi buruk atau stunting, mereka datangi. Setiap desa itu ada kader pendamping keluarga itu setiap desa ada. Nah, jadi mereka ini saya kemarin berkolaborasi dengan Dinas KB agar pasien yang sudah pulang tadi itu diukur oleh mereka ini tadi dan mereka melakukan pengisian istilahnya report ke kita secara digital untuk mengetahui bahwa pasien yang sudah pulang tadi hari ini berat badannya sekian, panjang badannya sekian. Dan setiap minggu pasien yang gizi buruk tadi dilakukan pemeriksaan ulang oleh dokter puskesmas dan petugas gizi puskesmas. Jadi ini jaringannya itu sangat berkelanjutan walaupun pasien tadi sudah pulang dari si Bang Sera ini tadi. Ya, intinya sih bukan Bang Seranya tetapi jaringan yang kita bentuk, yang kita buat itu tadi. Wow, luar biasa. Dan ini pasti bikin pendengar penasaran nih Dok. Sudah sejauh mana nih Bang Sera berjalan saat ini? Ada cerita sukses pasti Dok? Iya, alhamdulillah. Jadi Bang Sera ini pilot projectnya sudah kita lakukan sekitar 4 bulan, 4 bulan belakangan ini dan pasien kita kurang lebih 15-20 pasien. Dan alhamdulillah ya berkat bantuan seluruh pihak ini ya bukan saya sendiri, dari pihak Dinas Kesehatan, dari pihak Puskesmas, KB, dari pihak terutama pihak kawan-kawan yang di rumah sakit, unit perawat, unit farmasi, ya, laboratorium, seluruh unit yang terlibat, 20% itu sukses. Alhamdulillah. Pasien-pasien yang gizi buruk dan stunting yang kita rawat tadi, ya, pasien tersebut pulang dengan kondisi kenaikan berat badan yang sangat-sangat baik gitu, ya. Satu kasus ada pasien kita mungkin kawan-kawan tahu kemarin 2 bulan yang lalu ada yang sempat viral ya.
di media ya, ada dari daerah X lah kita sebut ya, datang ke sini tuh berat badannya mungkin 4,8 dan umurnya sudah 2 tahun ya. Wow. Kita rawat di sini itu kurang lebih 14 sampai 20 harian. Dan dalam waktu 20 hari itu dia naik 2 kilo. Wow, jadi Gitu. 6 kilo nih ada. Iya, jadi 6 kilo pasien-pasien pulang. Itu kami sangat senang sekali, tim kami sangat bahagia sekali ya. Dan juga signifikansinya bukan hanya dari berat badan, dari kondisi fisik. Pasien itu datang dengan kondisi yang lemah, tidak bisa duduk, sama sekali nggak bisa duduk, cuma bisa digendong saja. Tapi waktu pulang pasiennya sudah bisa jalan dianya, ya. Tapi merangkak ngomong-ngomong, dianya dokter ini gitu. kesehariannya di Rumah Sakit Rabain di mana sih, Dok? Oh iya, Oh, ceritanya tentang Bang Sera. iya. Jadi kebetulan saya ini spesialisnya konsultannya itu di ruang NICU, ruang ya, NICU. ruang NICU, ruang bayi-bayi gitu ya. Jadi saya pegang ICU-nya bayi dan juga ruang bayi. Tapi juga sebagai dokter anak saya mempunyai tanggung jawab terhadap seluruh masalah kesehatan anak gitu. Di Poli juga ya, Dok? Di Poli, Poliklinik ya, Dok? di poliklinik karena kebetulan kita ada beberapa dokter anak, di poliklinik saya itu jadwalnya hari Rabu. Hari Rabu gitu. ya, Dok ya. Ya. Baik nih, luar biasa. Speechless. Jadi setiap inovasi itu pasti punya visi besar di baliknya, Dok. Iya. Nah, jadi closing statement nih, Dok. Karena sudah di penghujung tahun 2024 dengan capaian yang luar biasa di beberapa bulan saja ya, Dok ya. Sudah di 60% tadi. Apa nih harapan terbesar dokter untuk Bang Sera? Mungkin bukan hanya untuk anak-anak di Kabupaten Muara Enim. Iya, oke. Jadi saya melihat sebagai pribadi pemerhati anak mungkin ya. Jadi masalah anak ini, terutama masalah gizi ini, bukan hanya masalah fisik saja gitu. Tetapi masalah gizi ini lebih besar lagi permasalahannya kalau tidak teratasi saat ini juga gitu ya. Karena gangguan gizi, gangguan nutrisi yang parah, apalagi sudah mengakibatkan gizi buruk, sudah mengakibatkan stunting, dia akan mempengaruhi IQ atau kognitif si anak tadi. Kalau IQ dan kognitif, kepintaran lah kalau bahasa awamnya ya, kepintarannya sudah terganggu, anak ini mungkin bisa tumbuh dianya, bisa lari, bisa jalan, tetapi untuk mendapatkan pelajaran, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak mungkin saat dia besar nanti, dia akan kalah bersaing dengan orang-orang yang tanpa gangguan gizi sebelumnya. Karena kecerdasannya tadi ya. Iya. Ya. Kadang kita sebagai orang awam, sebagai orang tua pun kita kadang abai gitu. Yang penting anaknya bisa sehat, jalan gitu ya. Jadi kan mindsetnya yang penting makannya mau ya. Nah, tetapi ketika kita plotting, ternyata anaknya kurus ini gitu. Ketika kita plotting anaknya stunting. Nah, mulailah dari sekarang kita lebih aware gitu terhadap masalah gizi anak ini. Kalau belum pernah melakukan plotting, belum pernah melakukan pengukuran berat badan, panjang badan terhadap anak kita, mulailah sekarang gitu. Jangan-jangan anak kita ini sudah ada di garis merah gitu. Nah, ya. Itu gimana, Dok? Biar sahabat Obsasi tahu nih yang stunting tadi, Dok. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk di rumah sakit kita sebenarnya seluruh pasien-pasien yang berobat di rumah sakit kita itu kita lakukan pengukuran gitu, pengukuran baik berat badan maupun panjang badan gitu ya. Kalau berobat dimanapun berobat, maupun di dokter anak, di poliklinik, di puskesmas ya, minta langsung gitu, Dok, minta tolong di plotting anak saya ini gizinya gizi apa, tingginya stunting atau tidak gitu ya. Kadang juga petugas kesehatan karena banyak pasien tadi kita lupa terhadap esensi yang plotting tadi, baik berat badan maupun tinggi badan tadi gitu. Oke. Terima kasih banyak nih, Dok, sudah berbagi tentang Bang Sera hari ini. Sama-sama. Saya yakin banget pendengar Obsasi Rabain hari ini merasa tercerahkan. Apalagi melihat semangat Pak Dokter nih untuk menciptakan generasi sehat di masa depan. Nah, untuk yang punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang Bang Sera, kemana nih, Dok? Bertanyanya bagaimana untuk menghubungi tim Bang Sera itu? Kalau tim Bang Sera sendiri kita mempunyai medsosnya ya, kita aktif di Instagram ya, Instagramnya bisa diketik Bang Sera Bang Sera langsung atau Bangsal Sehat, Bangsal Nutrisi Sehat Rabain ya. Jadi di medsos ini, kenapa kita buat medsos ini sebagai jembatan kita untuk berhubungan langsung dengan masyarakat luar gitu ya. Bisa tanya lewat di situ, bisa DM kita ya.
Jadi nanti misal, dok, anak saya umurnya sekian, panjang badannya sekian, ini normal tidak? Hanya sekedar itu nanti insya Allah kita akan respon Di gitu. situ ya, Dok, Di situ ya boleh Wow. gitu. Atau kalau mau yang main-main juga di bangsal kita boleh Boleh. ya. Bangsal kita berada di lantai Lantai 2 2 ya, di Dok, ya. RSUD HM Rabain Rabain. gitu. Luar biasa. Jadi jangan lupa sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, follow akun Instagramnya Iya, Bang Sera. Sera. Bang Sera. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain mengucapkan terima kasih nih, Dok, kepada sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, juga Dr. Henry Aji sebagai narasumber hari ini. Tentu selalu dinanti kritik dan saran yang membangun ya, Dok, Iya, ya. siap. Ya. Jangan lupa follow akun media sosial Rumah Sakit Rabain, juga follow akun Instagramnya Bang Sera. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap sehat, selalu semangat. Bersama kita wujudkan Muara Enim yang lebih baik. Ada pantun nih, Dok. Oke. Rambut ikal dan gelombang namanya keriting. Cakep. Tidak akan lurus meskipun dibasahin. Anak tumbuh sehat menjauh dari stunting bersama Bang Sera di Rumah Sakit Rabain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar.